Silakan. Oke, tolong Farel baca ya. Farel, baca Farel yang kencang. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Ataya, Demas, Cafi, Faika, dan juga Farel. Kali ini kita akan mempresentasikan algoritma variabel dan kondisi dalam pemrograman. A. Algoritma variabel dan tipe data. Perangkat komputer dapat bekerja untuk melakukan suatu pekerjaan jika kita sebagai pengguna dapat memerintahkan komputer tersebut dengan cara yang benar. Penerjemahan suatu algoritma menjadi kode-kode program disebut dengan pemrograman. 1. Algoritma dan perancangan. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau persoalan. 2 cara yang dapat digunakan untuk menulis algoritma yaitu pseudocode, rangkaian instruksi menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. B. Flowchart, diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar. 2. Pemrograman robot. Sebelumnya telah terjelaskan bahwa algoritma adalah kumpulan perintah atau proses yang dirangkai untuk dijalankan oleh komputer. Algoritma kemudian terjemahkan menjadi kode-kode program dan menjadi alat pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer. 3. Variabel dan tipe data. Variabel adalah nilai-nilai yang perlu disimpan dalam suatu objek. Variabel memiliki pengertian yang sama dengan variabel yang ada di pelajaran matematika. Artinya, variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai dan besar tersebut dapat berubah-ubah. 4. Menggunakan variabel di dalam program. Terakhir, B. Menggunakan kondisi percabangan. Selanjutnya akan dibacain oleh Demas. Operator perbandingan dan logika. Operator perbandingan menggunakan buat Lanjut. Maaf Pak, tadi saya ke DC. Saya lanjutkan ya. Iya. Saya juga barusan mental tuh. kondisi satu percabangan. Kondisi satu percabangan adalah kondisi ketika satu proses akan dijalankan jika kondisi bernilai benar. Tiga, kondisi dua percabangan. Kondisi dua percabangan adalah kondisi ketika program dapat memilih untuk menjalankan untuk salah satu rangkaian proses tergantung pada hasil pengujian kondisi. Empat, kondisi tiga percabangan atau lebih. Kondisi tiga percabangan atau lebih. Kondisi tiga percabangan atau lebih adalah kondisi ketika terdapat tiga atau lebih percabangan yang dapat dipilih sesuai kondisi yang berlaku. 5. Menerapkan kondisi percabangan. Menerapkan kondisi percabangan. C. Menggunakan kondisi perulangan. Kondisi perulangan adalah adanya kala alur proses atau perintah dijalankan berulang-ulang agar hal yang diinginkan dari program dapat tercapai. 1. Perulangan dengan jumlah literasi tertentu. 2. Perulangan sampai tujuan tercapai. 3. Perulangan forever. 4. Menetapkan percabangan dan perulangan. Thank you. Good. Bagus. Kelompok berikutnya yang belum.
Kelompok 5. Dipersilakan Muhammad Rizky, Mutia, Nadia, Konita, Raden Muhammad Dimas, Rasendria Rasid. Silakan, waktunya masih ada 14 menit. Siapa yang mau presentasinya? Yang slide? Sebentar. Ya, suaranya yang besar, yang kencang suaranya. Ya Pak, sebentar. Ini Joro udah lapar nih, Joronya nih. Udah gak kuat lapar nih, ayo. Saya cocok juga jadi Joro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kelompok kami, Mutia, Kiki, Nadia, Kanita, dan Rasen akan mempresentasikan bab 2. Mutia bisa dibaca. Algoritma adalah instruksi yang ditunjukkan ke komputer agar dirinya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Agar tugas tersebut bisa diselesaikan tanpa kesalahan, instruksinya pun ditulis secara spesifik. Mulai dari istilah yang dipakai sama dengan langkah-langkahnya. Beberapa instruksi yang bisa dipakai adalah if atau jika, then atau lalu, dan else atau. Secara sederhana, algoritma dapat dimaknai sebagai serangkaian langkah atau perintah yang disusun secara berurutan dari awal hingga akhir untuk menyelesaikan sebuah kegiatan atau instruksi. Dalam dunia komputer, algoritma memiliki peran yang sangat penting terutama dalam membangun sebuah program. Hal ini karena setiap kode harus disusun dalam algoritma yang tepat agar dapat bekerja dengan baik serta mengeluarkan hasil yang diinginkan. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang ilmu pemrograman, beberapa fundamental yang harus kita miliki ialah diantaranya yaitu pendalaman tentang apa itu tipe data, variabel, dan konstanta. Ketiga poin ini wajib dimiliki oleh beginner dalam ilmu pemrograman. Karena ketiga poin ini pasti akan digunakan oleh bahasa pemrograman apapun. Pada poin yang pertama adalah tipe data. Secara makna, kata tipe data terbentuk dari dua kata, yaitu tipe dan data. Tipe berarti suatu mempresentasikan model atau jenis, sedangkan untuk data adalah bahan atau komponen atau hasil dari suatu proses pengolahan. Hal ini dapat berupa subjek atau objek. Benda is detail place, Ya, ngomong aja ke ayah. Jadi kan ayah kan ke ayah aja, kan ada ayah. Kan ada ayah. Aja. Tipe data adalah suatu kelompok yang mempunyai jenis-jenis tertentu. Dengan kata lain, tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data tersebut. Kata lain dari hal ini ialah deklarasi variabel. Dalam bahasa pemrograman, mempunyai banyak jenis-jenis tipe data yang bisa digunakan. Namun, setiap bahasa pemrograman mempunyai tipe data yang mungkin tidak ada di dalam bahasa pemrograman lain. Namun, secara umum, dalam bahasa pemrograman, apapun mengenal 5 tipe data ini yaitu integer, float, char, string, dan boolean. Masing-masing tipe data ini mempunyai kegunaan masing-masing. Oleh karena itu, jika pada saat pengolahan data yang terdapat data yang punya tipe data berbeda, maka harus dilakukan konversi terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasan dari Rasen bisa dibaca. Char adalah tipe data yang digunakan untuk deklarasi variabel.
berupa karakter. Karakter tersebut bisa berupa simbol, alfabet, atau angka. String. Khusus untuk string, tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan data yang berisi kalimat atau kata. Boolean. Tipe data ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Karena tipe data boolean ini hanya digunakan untuk data yang mempunyai dua nilai saja, yaitu true atau false. Integer. Tipe data integer ini digunakan untuk mendeklarasikan data atau variabel sebagai bilangan bulat, misalnya 10, 7, 29, 100, dan 22. Penggunaan tipe data integer biasanya digunakan untuk data yang dilakukan pengoperasian penjumlahan, pengurangan pembagian, atau perkalian. Float. Seperti halnya integer, tipe data ini digunakan untuk data angka, namun untuk angka nilai yang berupa pecahan. Jadi apabila mendapatkan hasil yang terbaik pada suatu proses pengoperasian angka, maka kita bisa menggunakan tipe data float. Contohnya nilai 1,5, 3,5, 3,14, dan lain bilangan pecahan lainnya. Variabel adalah suatu data yang nilainya dapat diubah-ubah. Variabel sangat erat kaitannya dengan tipe data, karena sebagai keberadaan suatu data perlu ditentukan tipe datanya untuk pengenalan prosesor dalam mengolah data tersebut. Maksud dari suatu baris script ialah memberi instruksi pada prosesor untuk membuat variabel A yang dialokasikan pada memori sebesar tipe data integer dengan nilai 0. Dalam mempelajari bahasa pemrograman, selain assembly, kita tidak perlu memberikan di mana alamat memori untuk menyimpan variabel tersebut. Namun yang perlu dipahami ialah kapan dan untuk apa kita memilih tipe data untuk suatu variabel. Dengan kata lain, kita harus tahu dan paham dalam penggunaan tipe data pada variabel. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 7 menit. Mudah-mudahan kelompok 7 masih siap. Silakan kelompok 7. Sama kelompok 5. Siapa yang siap? Kelompok 5 sama kelompok 7. Tinggal 2 kelompok lagi nih. Halo. Ole. Kelompok 7 Sadrina Tiara Yusuf Zeta. Kelompok 5 Muhammad Rizky Mutiah Nadia Konita. Pak, barusan bukannya kita udah, Pak? Barusan kan? Barusan kelompok berapa? Tadi kita yang presentasi, Pak. Kelompok 5 ya? Oke, sorry. Maaf, Parum udah tua nih. Silakan kelompok 7 terakhir. Kelompok 7. Kelompok 7. Iya, Pak. Ya, oke, silakan. Siapa yang mau menampilkan slide-nya? Sadrina, absen 31. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan algoritma. Selanjutnya. Pengertian algoritma. Algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, terstruktur, dan logis. Masalah itu dapat berupa apa saja dengan syarat untuk setiap permasalahan memiliki kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah algoritma. Next. Nah, penerjemahan suatu algoritma menjadi kode-kode program disebut dengan pemrograman. Penggunaan nilai-nilai yang disimpan dapat digunakan oleh variabel ditentukan sesuai dengan tipe data dari variabel tersebut.
Contoh dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada memasak telur, yang kedua menyalakan komputer, yang ketiga manajemen penjualan, yang keempat klaim asuransi, dan yang kelima cetak poster di percetakan. Variabel merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan peneliti dalam sebuah penelitian. Variabel mencakup segala sesuatu yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, hingga bisa ditarik kesimpulannya. Ada banyak tipe data untuk variabel-variabel yang dapat digunakan dalam pemrograman. Ada pemrograman visual stretch, ada 3 tipe data digunakan, yaitu Boolean, numerik, dan teks. Cara membuat dan pemberian nama variabel. Pembuatan dan pemberian nama variabel dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Tab code, lalu blok variables. 2. Tombol make a variables, lalu kotak dialog new variable akan ditampilkan. 3. Beri nama, lalu pilih semua sprite atau satu sprite tertentu. 4. Tombol OK. Jenis-jenis variabel. 1. Berdasarkan fungsi dan penerapannya. Berdasarkan fungsinya ada 4 jenis variabel. Variabel tersebut adalah variabel bebas, tergantung, kontrol, dan moderat. A. Variabel bebas. Sugiono 2009 menjelaskan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Contoh 1. Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar variabel bebas adalah motivasi belajar. Hal tersebut karena motivasi belajar adalah variabel yang akan mempengaruhi hasil belajar. 2. Pengaruh sholat Jumat dengan kedatangan laki-laki. Variabel bebas adalah sholat Jumat. Hal ini karena sholat Jumat merupakan variabel yang akan diteliti apakah mempengaruhi kegantengan laki-laki. B. Variabel tergantung. Contoh 1. Komitmen kerja. Variabel bebas atau independen. Produktivitas kerja. Variabel terikat atau tergantung atau dependen. 2. Pemberian PR. Variabel bebas. Hasil belajar. Hasil belajar siswa. Variabel terikat. C. Variabel moderator. Contoh 1. Hubungan suami dan istri akan semakin kuat bila memiliki anak dan akan semakin renggang bila pihak ketiga mencampuri. Anak adalah variabel moderator yang memperkuat. Pihak ketiga adalah moderator yang memperlemah. 2. Hubungan semangat belajar dan hasil belajar siswa akan meningkat jika guru mampu menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Namun akan menurun jika guru tidak mampu menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Guru mampu menciptakan iklim yang menyenangkan adalah variabel moderator yang memperkuat. Guru tidak mampu menciptakan iklim yang menyenangkan adalah variabel moderator yang memperlemah. Sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Om Jai tunggu minggu depan videonya. Mudah-mudahan udah jadi dan diupload ke YouTube sehingga kita bisa melihat tampilannya. Suka duka belajar online di SMP Lab School Jakarta. Ya, silakan kalian kerjasama tanpa harus ketemu langsung. Cukup kerjasamanya lewat Zoom atau lewat WA. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye. Selamat beristirahat. Jangan tidur. Ayo, keluar dari Zoom.
Ya, makasih semuanya. Yang belum keluar, Rasendria,